Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rero Febrian Putra. Di sini saya akan eh, mendemokan program yang sudah saya buat dari mata kuliah pemrograman visual dari kelas IF 101 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Di sini saya adalah mahasiswa S1 BCC Informatika. Di sini pada tugasnya yaitu disuruh membuat sebuah aplikasi yang bisa eh, yang bisa untuk membaca file, terdapat sebuah percabangan dalam file, em, dalam program, maksud saya, lalu terdapat sebuah perulangan di dalam program, lalu terdapat prosedur di dalam program. Di sini saya membuat sebuah aplikasi atau sebuah program yaitu untuk membaca informasi dari sebuah file. Eh, di sini saya menggunakan Visual Studio. Kenapa Visual Studio? Dikarenakan kan ketentuannya disuruh menggunakan VB ya, Visual Basic dan Visual Basic sendiri terdapat pada Visual Studio. Di sini langsung saja saya mendemokan. Di sini di di VB yang di Visual Studio sangat simpel sekali. Kita kita waktu create aja, create project, pilih VB, langsung ketik VB aja, Visual Basic, langsung muncul formnya gini. Kalau nggak ada toolboxnya nggak muncul, tinggal diketik tools, langsung choose toolbox item, eh di form, di, di- ini langsung muncul di sini toolboxnya, tinggal geser-geser aja untuk tahu toolbox mau di mana. Lalu tinggal masukkan aja di sini saya menggunakan button, lalu saya menggunakan textbox. Maaf. Eh, untuk buttonnya sendiri saya gunakan untuk memilih memilih file yang saya akan baca informasinya. Textbook di sini saya gunakan untuk menampilkan alamat dari file tersebut, kayak ini disimpan di mana sih direktorinya gitu. Lalu terdapat label yang saya gunakan untuk menampilkan dan saya gunakan untuk title sebagai informasi file tersebut. Lalu di sini terdapat source code-nya. Di sini terdapat sebuah pemanggilan library yaitu sistem I/O. Di sini digunakan untuk memanggil eh, semua semua fungsi atau entah algoritma apa yang terdapat pada library sistem I/O itu input output. Lalu terdapat eh, sebuah header header tadi yang tadi, lalu di sini langsung kan ini kan kelas nih, bikin kelas form 1 ini yang tadi form 1 ini kelasnya ini form 1. Lalu terdapat sub sub kelasnya lagi. Di sini terdapat button buka file. Button buka file saya ini tadi ini namanya button 1, tapi di sini saya beri nama button buka file jobnya. Di sini juga bisa, di sini button, kita cari aja button, di sini pasti muncul button. Di sini namanya masih button 1. Di sini tuh ini tuh kayak variabel, bukan variabel, kita kita beri nama kita berikan function untuk button tersebut. eh nah, langsung kan ini handle langsung masuknya ke button 1 tadi, klik. Jika diklik, eh, jika diklik, akan membuka ini open dialog, akan muncul sebuah dialog untuk apa, muncul pop up kita untuk memilih file apa yang kita inginkan. Di sini open file
open file dialog, yaitu untuk filter, untuk memfilter format file yang bisa dipilih, yaitu di sini saya pilih ada txt, format CSV, format log, dan bisa segala file. Lalu terdapat title untuk memilih untuk 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 open dialognya ada title, yaitu pilih file text. Lalu selanjutnya yaitu terdapat script percabangan untuk memeriksa apakah pengguna memilih file. Di sini jika open dialognya muncul jika jika eh, jika user atau pengguna sudah memilih file, maka akan langsung muncul ke text box, akan muncul langsung ke text box 1 yang tadi, text box 1 ini langsung muncul di sini alamatnya. Lalu setelah itu akan lanjut lagi ke analisa selanjutnya. Lalu jika tidak memencet OK nih, button OK pada open file dialog, maka akan di cancel dan akan berhenti programnya. Lalu ada subclass lagi, di sini akan memanggil analisis teks, yaitu sebuah si- subprosedur subprosedur yang dengan nama analisis teks. Ini digunakan untuk tadi kan file yang sudah dimunculkan di text box 1 dan kita pilih kan akan disimpan di analisis teks. Nah, selanjutnya akan masuk ke subprosedur di subprosedur lagi di analisis teks. Lalu teks file yang tadi akan masuk ke fungsi berikutnya, yaitu untuk membaca keseluruhan yang ada di dalam teks, yaitu dengan dim all text as string alias string all textnya alias string, mau dengan file read all text. Ini akan dibaca seluruhnya yang ada di dalam teks, yang ada di dalam file. Lalu selanjutnya itu untuk menghitung baris. Untuk menghitung baris di sini yaitu menggunakan fungsi line count as integer sama dengan 0. Jadi sebuah variabel line count yang tipe datanya integer yang bernilai 0. Lalu menggunakan fungsi reader as no string reader all text. Jadi membaca seluruh teks yang ada di file, lalu dibuat string. Lalu jika program membaca sebuah baris, maka line count tadi yang awal nilainya 0 akan bertambah 1. Jika tidak menemukan baris, maka tidak bertambah lagi, maka berarti 1. Itu seterusnya gitu terus. Ini looping. Kerjaan ini akan terus diulang-ulang sampai tidak menemukan baris lagi. Lalu setelah menemukan jumlah yang sudah final, di nilai yang ada di line count tadi akan dimunculkan di label 6, yaitu di sini ini jumlah baris, di jumlah baris. Lalu saya menghitung kata, berapa kata sih yang ada di file tersebut. Di sini menggunakan word count as integer sama dengan 0. Variabel word count yang tipe datanya integer dengan nilai 0. Di sini saya menggunakan spasi, menggunakan tab, lalu saya menghitung dari line feed, lalu carriage return. Di situ saya hitung. Di sini juga menggunakan perulangan lagi, bukan for each. Jika di sini kan string in all text tadi kan all text ini, lalu split word
delimiter, mode delimiter di sini dari sini menemukan sesuai yang ada di kurung awal sini, maka string split option remove empty and trace. Lalu akan menambahkan nilai yang sudah dibuat pada variabel workan tadi, maka 1. Itu sampai seterusnya. Jika udah setelah kata selanjutnya itu tidak ada kata lagi, maka itu akan selesai, akan next. Lalu nilai yang sudah dikumpulkan dan udah final yang ada di variabel word count akan ditampilkan di label 5, yaitu di sini jumlah kata. Lalu di menghitung huruf juga sama, saya menggunakan for each perulangan, dan di dalam for each ada percabangan. Lalu untuk menghitung angka juga sama, modelnya cuma di sini aja is digit, yang huruf tadi is letter. Lalu di situ juga saya menggunakan perulangan for each dan percabangan if and. Lalu di sini saya menampilkan informasi file. Di sini saya label satunya teks, yaitu file get file name. Apa sih nama file tersebut? Lalu di sini saya menghitung file size-nya, size size filenya itu saya hitung berapa sih size-nya itu. Di sini menggunakan eh, varia eh, variabel file size in bit as long, new file info, file path length. Lalu dim file size in KB as a double, file size byte bagi 1025, kan 1 KB itu 1024 byte. Lalu di label 2 akan dimunculkan size size dari file tersebut. Di sini di label 2, ukuran file, terus nama file tadi, ini label 1 tadi yang nama file yang akan dimunculkan. Lalu di sini saya ada percabangan 2 menggunakan catch and try. Jika jika filenya jika file tersebut mengalami kendala pada pembacaan tadi yang difungsi menghitung angka, menambahkan informasi file, maka akan muncul message box, yaitu dengan kalimat terjadi kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, maka akan masuk lagi ke prosedur 2, yaitu menampilkan pesan berdasarkan ukuran file. Di sini saya membuat 3 kategori, yaitu size file lebih dari 1 mega. Ini mungkin file yang cukup besar, misalnya begitu. Lalu ada percabangan selanjutnya, yaitu size file lebih dari 100 KB. Ini adalah file berukuran sedang. Lalu di else yang percabangan satunya, yaitu pesan size filenya kurang dari kurang dari atau sama dengan 100 KB. Ini file adalah file yang sangat kecil pesannya, yaitu nanti pesan tersebut akan ditampilkan di label 14 di kesimpulannya adalah ukuran file. Lalu kita jalankan saja langsung. Kita udah play, kita tinggal tunggu saja. Nah, ini udah muncul kan di sini, tinggal kita pilih filenya. Biasanya sih saya gunakan ini apa nih? Ini terlalu kecil. Coba kita pilih coba all file yang CSV nih. Ini kan 88 MB ya, 8,5 MB. Kita find, nah kita langsung muncul eh, di sini tadi textbooknya di sini muncul, label nama filenya muncul, nama filenya, ukuran filenya muncul juga, jumlah baris yang ada di file tersebut muncul, jumlah kata yang ada di file tersebut muncul, jumlah hurufnya muncul, jumlah angkanya muncul. Lalu dikarenakan file ini berukuran lebih dari 8 mega, lebih dari 1 mega, jadi kesimpulannya size file lebih dari 1 mega. Ini mungkin file yang cukup besar. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.